salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yosefina BT Beni, NIM 191900143. Saya dari Prodi Akuntansi. Pada hari ini, saya akan menayangkan hasil presentasi yang saya buat bertemakan akuntansi keuangan daerah. Mari kita simak bersama-sama. Bab 1, karakteristik akuntansi keuangan daerah. A. Karakteristik organisasi pemerintah. Organisasi pemerintahan merupakan bagian dari sektor non-bisnis. 3 kelompok kategorisasi organisasi menurut Jones dan Penlebury 2010. Yang pertama, profit oriented. Yang kedua, TPA non-profit. Yang ketiga, TPB non-profit. Dalam kerangka konseptual akuntansi pemerintahan, disebutkan bahwa lingkungan operasional organisasi pemerintah berpengaruh terhadap karakteristik, tujuan akuntansi, dan pelaporan keuangannya. Karakteristik penting lingkungan pemerintahan yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan tujuan akuntansi dalam pelaporan keuangan adalah: yang pertama, karakteristik utama struktur pemerintahan dan pelayanan yang diberikan. Yang kedua, karakteristik keuangan pemerintah yang penting bagi pengenal. B. Hubungan peraturan perundang-undangan dan keuangan daerah. Perkembangan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan dan akuntansi keuangan daerah. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selanjutnya, yang pertama, PPN Nomor 71 Tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan. Yang kedua, PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya, yang pertama, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Yang kedua, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan SAP berbasis akrual di pemerintah daerah. Peraturan daerah atau Perda, misal Perda tentang APBD. Peraturan Kepala Daerah atau PerKDH, misal PerKDH tentang penjabaran APBD, PerKDH tentang sistem dan kebijakan akuntansi Pemda. C. Pengelolaan keuangan daerah. Keuangan daerah terbagi atas: yang pertama, hak-hak daerah meliputi: pertama, memungut pajak dan retribusi daerah. Yang kedua, melakukan pinjaman. Keuangan daerah yang kedua, kewajiban daerah meliputi: menyelenggarakan urusan Pemda. Yang kedua, membayar tagihan kepada pihak ketiga. Yang ketiga, penerimaan daerah. Yang keempat, pengeluaran daerah. Yang kelima, kekayaan daerah yang dikelola sendiri oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah. Yang keenam, kekayaan pihak lain yang dikuasai Pemda dalam rangka dan penyelenggaraan tugas Pemda dan atau kepentingan umum. Pengelolaan keuangan daerah adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Proses pengelolaan keuangan daerah dibagi menjadi 4 tahap, yaitu: yang pertama, perencanaan dan penganggaran. Yang kedua, pelaksanaan dan penatausahaan APBD.
Yang ketiga, perubahan APBD. Yang keempat, akuntansi dan pelaporan. D. Definisi akuntansi keuangan daerah. Akuntansi keuangan daerah didefinisikan sebagai proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi keuangan dari entitas Pemda dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak eksternal. Akuntansi dibagi menjadi dua. Yang pertama akuntansi komersil, yang kedua akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik dibagi lagi menjadi dua, yaitu yang pertama akuntansi pemerintahan, yang kedua akuntansi non-pemerintahan. Akuntansi pemerintahan dibagi lagi menjadi akuntansi pemerintah pusat dan akuntansi pemerintah daerah. Akuntansi pemerintah daerah dibagi menjadi akuntansi keuangan daerah. E. Pengguna laporan keuangan daerah. Menurut kerangka konseptual akuntansi pemerintahan, terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan Pemda, yaitu yang pertama masyarakat, yang kedua para wakil rakyat atau DPRD, yang ketiga lembaga pemeriksa, yang keempat analisis dan peneliti, yang kelima pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman, yang keenam pemerintah pusat, yang ketujuh pemerintah daerah lainnya. F. Komponen laporan keuangan pemerintah daerah. PP nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah. Laporan keuangan pokok Pemda terdiri atas: yang pertama, laporan realisasi anggaran atau LRA. Yang kedua, laporan perubahan saldo anggaran lebih atau laporan perubahan SAL. Yang ketiga, neraca. Yang keempat, laporan operasional atau LO. Yang kelima, laporan perubahan ekuitas atau LPE. Yang keenam, laporan arus kas atau LAK. Yang ketujuh, catatan atas laporan keuangan atau CALK. G. Basis akuntansi keuangan daerah. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan PP Nomor 71 Tahun 2010, maka mulai tahun 2015 Pemda wajib menggunakan basis akrual. Basis akrual adalah basis yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Dalam hal anggaran, disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas. Sekian hasil presentasi dari saya, Salom, dan terima kasih.